Kenapa Luffy bisa mengeluarkan api? Luffy sudah beberapa kali menggunakan Gomu-Gomu no Red Hawk. Red Hawk pertama kali diperkenalkan ketika Luffy melawan Hody di Arc Fishman Island. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa Luffy menciptakan jurus yang mengeluarkan api itu? Seperti apa? Langsung saja. Serangan Red Hawk milik Luffy ditimbulkan oleh gesekan. Lalu kita akan meneliti sebenarnya bagaimana kondisi untuk menciptakan api dengan gesekan udara. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Apa sajakah yang dibutuhkan untuk menciptakan api? Pastinya adalah bahan bakar, panas atau percikan, dan oksigen untuk membuat api. Ini disebut dengan fire triangle atau segitiga api. Apa artinya? Misalkan kita di tengah hutan, kemudian kita ingin menciptakan api unggun dan kita tidak memiliki korek api, kita pasti akan mengambil tongkat sebagai bahan bakarnya. Lalu kita gesekkan tongkat untuk membuat sebuah panas atau sebuah percikan. Dan oksigennya berasal dari udara. Dan terakhir, bila panas dari gesekan mencapai suhu yang ditentukan, maka api akan menyala. Jadi mari kita lihat kasus Luffy dan bagaimana dia dapat membuat Fire Triangle. Dari apa yang kita lihat sampai sekarang, proses yang dia ciptakan adalah api yang menutupi lengannya yang sedang menggunakan Busou Shokuhaki. Dia memanjangkan tangannya dan kemudian melancarkan serangannya dengan kecepatan tinggi dan kemudian api terlihat begitu saja. Sehubungan dengan Fire Triangle, sifatnya adalah sebagai berikut. Gesekan perpanjangan tangan dan kemudian melancarkan serangannya dapat menimbulkan panas. Dan bila panas dari gesekan cukup tinggi, maka api akan menyala. Jadi prosesnya sangat mirip dengan contoh api unggun. Dengan satu perbedaan adalah bahan bakar yang digunakan kali ini adalah karet. Namun ketika kita berbicara tentang gesekan kecepatan tinggi dengan udara, bukan gesekan dengan udara yang menghasilkan panas paling banyak adalah kompresinya. Secara ilmiah dijelaskan, dengan kecepatan tinggi, bukan gesekan dengan udara yang menghasilkan panas. Itu kompresinya. Seperti kapal yang bergerak melalui air, Anda mendorong gelombang busur udara di depan Anda. Molekul udara tidak bisa keluar dari jalan pada waktunya, dan mereka banyak, saling membenturkan dan semakin panas. Bagian tubuh Anda yang menghadap ke angin akan dipanaskan. Ini menarik untuk memeriksa seberapa cepat dia harus bergerak agar bisa menyalakan diri, dan jawabannya adalah hypersonic. Badan manusia biasanya dikremasi sekitar 1500 derajat Celcius. Dan penelitian pesawat terbang dari NASA mengungkapkan bahwa Anda perlu berlari di Mach 5 atau 6000 km per jam untuk mencapai suhu tersebut. Namun, ini tentang tubuh manusia. Jadi, mari kita lanjutkan. 1500 derajat Celcius adalah suhu untuk membakar seluruh tubuh Anda. Pakaian Anda akan terbakar jauh sebelum Anda mencapai titik itu. Nilon memiliki titik pengapian sekitar 500 derajat. Nilon memiliki titik pengapian sekitar 500 derajat Celcius, dan wol akan terbakar pada suhu 230 derajat Celcius. Yang berarti, dengan pakaian yang tepat, Anda bisa berlari sejauh 2500 km per jam dengan santai dan Anda masih terbakar. Suhu pengapian karet bisa bervariasi antara 260 sampai 316 derajat Celcius, tergantung bagaimana karet tersebut. Jadi, dari pernyataan itu, berarti Luffy perlu menggerakkan lengannya sekitar 2 kali lebih cepat dari kecepatan suaranya agar dia dapat membuat lengannya terbakar. Tapi dari yang kita lihat dalam anime, Luffy tampaknya memperpanjang lengannya dan melancarkan serangannya pada kecepatan normal. Namun penjelasan ini berlaku untuk kontak antara udara dan bahan lainnya. Tapi apa jadinya jika kita mengganti udara dengan bahan yang lain? Maka koefisien gesekan antar benda akan lebih tinggi. Bila koefisien gesekan lebih tinggi, kekuatan yang lebih besar diperlukan untuk bergerak di permukaan ini. Saat kita menerapkan gaya yang dibutuhkan, semakin besar beban pada objek, semakin banyak panas yang dilepaskan dari gesekan. Jadi, dengan koefisien gesek yang lebih tinggi dan gaya konstan, kita bisa mencapai suhu tertentu yang lebih cepat.
Dengan semua penjelasan dan penyiapan ini, bisakah kita berspekulasi bahwa Luffy secara tidak sengaja membangkitkan awakening dasar buah iblisnya yang mengubah udara di sekitar tangan yang dilapisi hakinya menjadi karet untuk meningkatkan koefisien gesekan dan mencapai pengapian tanpa memerlukan kecepatan supersonik. Untuk mendukung itu, kita sudah melihat karakter yang mempengaruhi udara di sekitarnya dengan menggunakan buah iblisnya, seperti Shirohige saat menyebabkan semua guncangan yang sepertinya dia sedang memukul udara layaknya sebuah benda fisik. Jadi, ini mungkin kasus di mana dia melakukan latihan semacam itu dengan buah iblisnya di pulau itu selama 2 tahun sebelum time skip. Sehingga Luffy melakukan sesuatu secara tidak sengaja dan tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, namun dia menggunakannya dengan naluri. Cukup masuk akal untuk Luffy yang tidak mau berpikir panjang.